saya ingatkan lagi kepada teman-teman kalau di sini saya tidak menggiring opini atau menyudutkan pihak manapun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci. Salam sejahtera untuk teman-teman Misteri Mbak Suci. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bantu support channel Misteri Mbak Suci. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang kita membahas tanggal 19 Agustus 2021. Kita menginjak ke tanggal 19 Agustus, di mana pada hari tersebut acara pemakaman ya. Terlihat Danu ikut serta ke pemakaman namun hanya sebentar karena harus antar seseorang dan selanjutnya dapatkan tugas dari Kang Yoris untuk mengawasi TKP. Alasannya khawatir ada barang-barang di TKP yang ada yang hilang atau diambil gitu ya, dicuri. Hal ini sudah dibenarkan oleh Kang Yoris dan Danu di saat kami ada kesempatan ngobrol, dan bahkan di beberapa kesempatan media sosial juga sudah disampaikan ya. Pada saat itu juga Danu maupun Kang Yoris menyampaikan di beberapa media sosial ya. Dan akhirnya beredar di media sosial juga, ternyata yang mengawasi itu tidak hanya Danu, tapi ada Pak Wahyu, Pak Kosasi, Pak Opik, dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Danu dalam beberapa wawancara dengan media. Nah, ini ada pertanyaan yang akhirnya kita kan ada pertanyaan muncul nih ya dari tim Misteri Mbak Suci nih. Saksi lain yang ikut pantau TKP kenapa tidak ikut ke pemakaman atau bahkan mensolatkan sebagai wajibnya seorang muslim? Bukankah saksi lain tersebut merupakan pekerja sekolah SMK Bina Prestasi Nasional yang notabene majikannya ya, Bu Tuti dan almarhum Amelia yang meninggal dunia. Nah, saksi lain ini dapat ajakan atau memang sebelumnya sudah standby di TKP? Siapa yang bergabung, yang ajak gabung gitu? Kenapa Danu hanya sebutkan 4 orang yang awasi TKP, sedangkan yang kami ketahui itu ada 5 orang ya. Nah, ini 5 orang ini adalah Mr. A yang insya Allah nanti kalau ada kesempatan ya, ada waktu, nanti kita ingin mewawancarai Mr. A ini untuk apa ya, informasi lebih lanjut lagi itu terkait yang suruh mengawasi TKP tanggal 19 maaf. Nah, ini pertanyaan, ada tambahan lagi nih ya, pertanyaan dari tim Misteri Mbak Suci. Di saat diketahui almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amelia jadi korban pembunuhan, kenapa keluarga dan para saksi lain yang ada kaitan dengan Sekolah Bina Prestasi Nasional secara otomatis saling mencurigai dan bahkan cenderung saling cari aman masing-masing? Apa ini salah satu strategi dari para pelaku gitu ya? Jadi di apa ya, kayak diadu domba gitu, semuanya tuh diadu-aduin gitu. Apa ini juga imbas dari framing yang di awal hingga kini bahwa Pak Yosep terlibat secara langsung dan akhirnya keluarga saling bermusuhan dan saling mencurigai, bahkan Yoris anaknya sendiri juga mencurigai Pak Yosep ya gitu. Apakah juga ini dampak framing pada Pak Yosep, akhirnya karyawan sekolah lain juga ikut menjauh karena ketakutan gitu kan? Dan yang lebih memprihatinkan lagi, kenapa saksi-saksi yang kebetulan gitu ya, juga karyawan sekolah keluar atau tidak kerja lagi di sekolah tersebut. Jadi keluar sekolah nih, resign bareng-bareng, resign rame-rame. Sedangkan
kan majikannya almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amelia ini kan meninggal dunia gitu kan, dan juga masih dalam kondisi berduka karena kan sampai saat ini sudah menginjak 7 bulan, nanti tanggal 18 itu menginjak 8 bulan, dan itu juga pelaku maupun otak pelakunya belum ditemukan. Jadi ibarat kata ini masih masih berduka lah gitu ya teman-teman. Dan untuk soal framing terhadap Pak Yosep di awal di Misteri Mbak Suci itu, suatu saat sangat berharap dan bisa dapatkan informasi dari Pak Kades ya, Pak Indra Jainal, karena yang kami ketahui beliau yang di awal sangat intens mengawal tragedi ini, terutama pada pihak keluarga besar almarhumah Ibu Tuti dan Ayoris, meskipun akhirnya sekarang nampak berseberangan. Kira-kira sahabat setuju nggak kalau saya mencoba untuk wawancara Pak Indra gitu ya tentang hal ini? Silahkan di kolom komentar. Kalau misalkan di voting ya, setuju bisa setuju berapa persen gitu, nanti ya nggak setuju berapa. Jadi kita akan mengambil putusan. Kalau misalkan nggak setuju ya udah kita nggak akan wawancara. Kalau misalkan setuju, nanti kita akan wawancara Pak Kades. Berikut pun juga Pak Kades berkenan apa enggak gitu. Nah, itu semua deretan pertanyaan yang sementara bisa kami sampaikan dan mengganjal gitu kan hingga kini, dan itu kayak unek-unek lah gitu, unek-unek dari tim Misteri Mbak Suci ya. Atau juga bisa informasi yang mungkin berguna terutama buat pihak kepolisian untuk modal pendalaman. Jujur ya, kami akui tragedi Jalan Cagak ini suatu hal yang sangat kompleks gitu ya. Makanya sudah jalan 7 bulan, nanti tanggal 18 itu menginjak 8 bulan. Dan polisi hingga kini belum dapatkan barang bukti yang mengarah pada pelaku. Sangat berharap pada sahabat Misteri Mbak Suci dan untuk sahabat youtuber yang lain untuk tetap rajin meng-speak up ya, di up terus kejadian ini, asal jangan sudutkan atau tuduh seseorang gitu ya, agar tetap jadi perhatian publik dan menjadi dorongan semangat bagi pihak kepolisian gitu ya. Mungkin itu ya teman-teman. Jadi intinya kita dari awal lagi ya ingatkan bahwa kita ini di sini demi siapa sih? Untuk mendapatkan keadilan kedua almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amel gitu ya. Semoga nanti tanggal 18 menginjak ke 8 bulan ada perkembangan gitu ya, ada titik terang lah gitu. Mudah-mudahan Bapak Polisi kita doa bersama-sama, semoga pihak kepolisian segera mendapatkan ya barang bukti dan segera menangkap pelakunya gitu ya. Semoga juga pihak keluarga dan kedua almarhumah ini mendapatkan keadilan. Mungkin itu aja teman-teman untuk tanggal 19 Agustus 2021. Nanti teman-teman ya diruntutkan aja dari tanggal 17, 18 sampai 19 Agustus 2021. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman kalau di sini saya tidak menggiring opini atau menyudutkan pihak manapun ya. Sekali lagi ya diingetin. Jadi ini tuh adalah unek-unek hasil diskusi saya beserta tim ya. Jadi kepikiran nih ada pertanyaan ya, oh iya ya ini pertanyaannya kalau kayak gini gitu yang tadi saya sampaikan gitu ya. Dan mungkin juga teman-teman ada temuan baru atau misalkan ada informasi baru terkait ini, silahkan diinformasikan ya di kolom komentar. Nanti kita sama-sama ya teman-teman, kita sama-sama kupas tuntas gitu kan, kita sama-sama diskusikan gitu ya, ini baiknya kayak gimana. Karena juga
video yang tanggal 17 juga saya lihat komentarnya ada beberapa juga yang, Mbak ini pertanyakan ini yang soal liwetan lah, soal apa itu nanti kita diskusikan lagi beserta timnya untuk pendalaman dari Misteri Mbak Suci. Gitu ya teman-teman. Mungkin cukup teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel Misteri Mbak Suci. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, jaga kesehatan terus ya pokoknya, karena sekarang lagi musim sakit ya teman-teman. Doain nanti kalau misalkan saya ada waktu, ada kesempatan, saya bisa cari informasi lagi ya yang belum saya ketahui. Kita tunggu aja, jangan sampai di skip ya teman-teman videonya, diikutin tanggal 17, 18, 19. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman Misteri Mbak Suci. Terima kasih banyak. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.